Baik, kita lanjutkan tadi. Apa Ya. tadi yang kita coba? Fi'il mabni lil majhul ya Pak Guru. Apa saja yang sudah kita pelajari terkait dengan fi'il mabni lil majhul? Mabni lil majhul, bentuk kata kerja pasif. Kata pasif. Iya. Di bentuk 1, baris awal U. Baris sebelum akhir I. Iya, terus? Di bentuk 2, baris awal U. Di sebelum akhir A. Iya, terus apa lagi? Terus pasif di di bentuk 4. Di bentuk 4 itu bukan ranahnya sudah bukan fi'il mabni lil majhul kalau sudah ke bentuk 4, karena bentuk 4 itu tidak termasuk fi'il. Apalagi yang kita pelajari tentang fi'il mabni lil majhul. Jadi posisi ya. Diingatkan ya sebelum subjek. Diingat bahwa bentuk pasif dengan fi'il mabni lil majhul itu walaupun berhubungan tetapi dia punya cakupan berbeda. Makna pasif itu cakupannya lebih luas. Ya, makna pasif itu cakupannya lebih luas. Sedangkan fi'il mabni lil majhul yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu khusus kita kaitkan dengan fi'il madin dan fi'il mudhari. Gitu. Iya. Ada satu lagi Pak Guru. Apa ilmunya terkait dengan fi'il mabni lil majhul? Kalau lil majhul itu dia tidak disebutkan pelakunya. Iya, baik. Apalagi? Ada yang diketahui, tidak diketahui. Ya, apalagi? Kalau pelaku di maklum berkembang menjadi objek di majhul. Iya, oke, baik. Itu dia. Apalagi? Terus kalau di maklum domirnya pelaku, kalau di majhul domirnya objek. Iya, baik. Apalagi? Banyak banget. Sudah habis, sudah? Contekannya? Sudah habis, sudah. Yang belum terucap adalah gitu. Tadi ya, yang sudah terucap ada yaitu pada fi'il mabni lil majhul pelakunya tidak disebutkan. Ya, nah, tetapi belum diucap itu apa latar belakangnya tidak disebutkan. Ayo, siapa yang ingat? Pelakunya di majhul tidak disebutkan. Apa saja kemungkinan? Tidak diketahui. Faktornya kenapa? Oh ya, kemungkinan tidak diketahui. Ya, baik. Apalagi diketahui tapi dianggap sudah apa ya? Diketahui tapi dianggap tidak pertama karena tidak diketahui. Kemungkinan yang kedua? Kemungkinan yang kedua diketahui tapi tidak dimunculkan. Ya, apalagi kemungkinannya? Ya, habis. Udah. Ya, yang lupa adalah karena nggak enak nyebutnya. Oh, nggak enak disebut ya. Nggak enak nyebutnya. Iya. Ya, kemungkinan apa lagi gitu? Karena takut gitu. Ya, kemungkinan apa lagi? Karena takut. Gitu. Karena takut. Bukan karena tidak tahu gitu, bukan karena tahu sama tahu gitu, bukan karena tahu sama tahu, tapi kemungkinannya adalah karena kita ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada rasa takut kalau menyebutkan pelakunya. Nah, apalagi kemungkinannya? Kemungkinannya adalah karena kita sangat menghormati pelaku, ya, sangat menghormati pelaku sehingga kita tidak sebutkan karena merasa gitu ya, karena merasa sesuatu jadi kita tidak menyebutkan. Baik, itu dia kemungkinan. Ya, tetapi tadi yang pasti bahwa gitu di fi'il mabni lil majhul pelakunya tidak disebutkan gitu ya. Nah, sementara domir di fi'il yang biasanya itu mengindikasikan pelaku, domir di fi'il yang biasanya mengindikasikan pelaku, kalau di fi'il mabni lil majhul itu mengindikasikan sebagai objek, bukan sebagai pelakunya. Baik, itu beberapa hal yang perlu kita ingat kembali untuk dijadikan modal
bagi kita di dalam memahami teks-teks Al-Quran yang di dalamnya ada bentuk fi'il mabni lil majhul. Untuk lebih lanjutnya, mari kita masuk ke materi berikutnya. Kita lanjutkan kajian kita dengan tamrinat. Baik, mari kita bahas tamrinat pada pelajaran kita hari ini. Nah, apa latihan kita? Yang pertama, baca. Itu dulu. Yang pertama, baca. Kemudian setelah itu apa? Terjemahkan. Terjemahkan. Menerjemahkan ini sebagai bagian dari usaha kita untuk mengetahui tingkat pemahaman. Setelah diterjemahkan, apa berikutnya? Ya, di dalam menerjemahkan itu diperhatikan sambil memperhatikan kata yang menggunakan mabni lil majhul. Baik, itu dia latihan kita pada hari ini. Baik, mari kita baca sama-sama. Yang pertama Al-Hajj 39 sampai 40. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min ghairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Iya, baik. Nah, silakan coba ya diperhatikan, ada udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Baik, silahkan. Mungkin ada kata yang terlupa, seperti biasa. Silahkan, kalau ada yang ternyata benar gitu, ada yang terlupa. Nasrihim, Pak Guru. Biasa gitu ya. Ini mempertahankan tradisi. Apa, Pak Adung? Nasrihim, Pak Guru. Coba baca surat An-Nasr, Pak Adung. Idza ja, coba. Nasrullah wal fath. Ya, apa maknanya? Idza ja nasrullah wal fath. Orang-orang yang berbondong-bondong. Idza ja nasrullah wal fath. Bila pertolongan Allah telah datang. Nah, ini jauh ini. Ininya jauh terpendam di dalam memori gitu. Pak Adung ingat Muhajirin dengan Ansor enggak? Ansor ini. Itu kaum Pak Guru ya, Ansor itu. Apa itu Ansor? Nah, kaum. Hah? Kaum, Ansor. Kaum yang gimana? Menolong. Pertolongan. Pertolongan Pak Guru. Iya, baik. Itu coba dikenali itu. Iya. Dikenali 3 huruf dasarnya. Diingat-ingatlah ya, diingat-ingatlah. Ini kita pernah belajar ya, kita pernah belajar dulu ya di buku 1 itu. Di buku 1 kita sudah belajar. Iya, bagus. Ibu-ibu yang lain, ada yang nasibnya berbeda dengan Pak Adung? Yang Pak Adung lagi lupa, ibu-ibu. Yang lain ada yang ingat? Ingat yang mana Pak Guru? Nasrihim. Ya, itu yang idza jaa nasrullah, Ansor. Ansor kan kaum yang menolong ya. Pertolongan yang Ansor, pertolongan. Ansor yang menolong. Mana dasarnya apa? Tolong. Tolong menolong gitu ya. Mana dasarnya menolong. Tolong ya. Jadi nasrihim ini sama ya. Nasrihim ini sama. Ya, ada 3 huruf dasar yang sama.
Nasr, menolong. Dugaan Pak Adung nasrihim ini berapa kata? Nasri. Dua kata, Pak Guru. Ya, yang pertama apa? Nasri. Ya, Sama. oke, bagus. Itu bentuk berapa kira-kira? Nasri. Nah, nanti kalau sempat ya, Pak Adung, Ya, Pak kembali Guru. lagi buka catatannya, bentuk 1, ciri Iya, Pak Guru. utamanya apa, bentuk 2, ciri utamanya apa. Kalau ini bablas semua, ini banyak ini nih, banyak beban masa lalu jadinya. Ya, Pak Ibu-ibu Guru. yang lain, itu dugaannya nasri itu bentuk berapa? Bentuk 3, Pak Guru. Ya, betul. Ada penanda bentuk 3 yang terlihat di situ? Di Ada tengahnya tanda sukun. Ada Ya, di tengah bagus. ada Nah, sehingga bentuk 3 itu apa namanya? Bentuk 3? Masdar. Iya, sehingga maknanya apa? Pertolongan. Nah, ini kebiasaan kita ya, kebiasaan kita. Kalau ketemu masdar lupa bahwa dia itu 2. Ini karena nggak itu ya, nggak suka diduain ya. Nggak pada suka diduain, jadi masdar itu 2. Itu apa? Kata kerja, kata kerja Yang dibendahkan, kata kerja yang dibendahkan, sehingga nasr itu bisa bermakna. Kalau kita posisikan sebagai kata kerja itu, masdar itu adalah kata kerja, maka nasr itu bermakna menolong. Gitu. Nah, tapi ketika kemudian kita pahami bahwa masdar itu dibendahkan, maka maknanya bisa menjadi pertolongan. Gitu. Baik, itu dia beberapa hal yang bisa kita ungkapkan untuk merespon, membantu Pak Adung mengingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari. Ya, tapi ini jangan berputus asa, tapi jangan juga menyederhanakan atau meremehkan. Artinya apa? Jangan meremehkan itu dalam arti belajar tapi tidak pernah mau mengulangi lagi pelajaran, hanya mengandalkan apa yang didapat di ruang belajar. Itu bagi saya itu bisa disebut meremehkan gitu. Tapi jangan juga berputus asa. Berputus asa artinya itu karena sudah mengulangi pelajaran lupa, besoknya dia bilang, nggak mau saya makin banyak belajar, makin banyak lupa. Makin banyak itu mah putus asa jadinya. Saya makin banyak belajar, makin banyak lupa. Makanya biar saya nggak lupa, saya nggak belajar sama sekali jadinya. Gitu. Jadi ya posisi kita tetap, berusaha tetap, tawakalnya juga ada. Oke, yang lain? Ada? Ibu, Bapak sekalian? Ada yang lain? Lakodir, Pak Gu. Coba dilihat ya, lakodir itu kira-kira berapa kata? 2. Iya, yang pertama? La. Iya, la. Yang kedua? Qadirun. Ya, misalnya kita punya beberapa ungkapan sebelumnya. Wallahu bikulli syai'in alim, wallahu ala kulli syai'in qadir gitu. Oh. Asmaul Husna Qadir. Qadir lupa Pak Guru. Kan qadir. Kita punya ada kudrat ya, kudrat ya. Kudrah gitu. Kudrah iradah gitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ingat itu? Sesungguhnya Allah berkuasa ya. Iya, baik gitu ya. Kuasa. Ada itu ada kata wallahu ala kulli syai'in, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa. Apalagi selain la qadir. Nah, sedangkan la-nya sendiri kan kita sudah punya ya. Kita sudah punya beberapa kemungkinan ya. Beberapa kemungkinan. La itu dulu kita belajarnya di Ayyuhal Kafirun belajar, di Al-Fatihah juga belajar. Selain itu ada lagi gitu. Ada lagi la di buku 1 juga itu di pelajaran kita yang 10 ya, pelajaran akhir
apa makna la selain yang sudah kita temukan pada Al-Kafirun dengan Al-Fatihah. Apalagi yang lain? Pahak ya, dipoiri dengan tanpa. Indiarihim. Apa sih ada nggak indiarihim? Coba dilihat ya, Itu kira-kira berapa kata? 2. Ya. Kata yang pertama apa? Diyar. Oke, bagus. Nah, coba kita lihat nih. Kita pakai pendekatan ciri bahasa Arab yang pertama, gitu ya. Ciri bahasa Arab yang pertama, kira-kira, gitu. Main kira-kira aja nih, biar tidak ada beban moral. Namanya juga ngira-ngira, Pak Guru, iya, nggak apa-apa. Cuman kira-kira aja. Kira-kira 3 huruf dasarnya apa? Dal, ya, sama ro. Iya, dal, sama apa? Ya. Ya, dan Ro. iya, bagus. Coba lihat iya-nya. Ada ya di situ ya? Ya. Coba lihat dalnya. Barisnya apa itu dal? Kasroh. Ya, ingat apa ilmunya? Oh, temenan. Iya. Jadi kalau dalnya kasroh, maka datanglah ya sebagai temennya. Oh, berarti bukan dia. Kalau dalnya ya, dalnya fathah, kira-kira jadinya gimana? Temennya alif jadi darun. Iya, dar. Kan banyak tuh. Darul Muttaqin. Rumah ya Pak Guru? Nah, betul. Gitu. Bisa ya? Iya. Bisa kan itu temenan. Yang lain ya, arti-arti yang lain ya. Rumah itu sebutan untuk tempat apa? Tempat tinggal. Iya, baik. Nah, kan orang juga bisa nanya, Bu Ros tinggal di kampung apa di kota? Di kota. Ya, berarti di pinggir. Kampung kota adalah dar juga. Oh, iya. Ya, orang nanya lagi, Bu Ros tinggal di Indonesia apa di Malaysia? Indonesia. Iya, berarti juga. Indonesia juga adalah dar juga. Itu dar juga gitu. Maka di Nangro Aceh Darussalam, udah disebut namanya. Gitu. Darussalam. Oh iya, Darussalam. Itu bukan rumah itu. Ingat. Orang segede gaban, Jadi ingat. Gitu. Itu Aceh itu lebih gede dari Singapura ya. Jangankan Aceh dibandingkan Singapura. Singapura itu Lombok aja lebih gede itu dari Singapura. Padahal Lombok kalau dibandingkan dengan pulau-pulau di Indonesia nggak ada seberapanya itu. Itu ya kata dar. Maka ada istilah Darussalam, itu lawannya Darul Harbi. Darul Harbi. Iya. Darussalam apa mananya salam? Salam selamat. Iya. Berarti kalau Darul Harbi tidak selamat. Iya, ini kaitannya dengan kital. Oh, kital itu. Iya, kaitannya dengan kital. Gitu. Darussalam, makasih Pak Guru, anak saya diterima di MPK Darussalam. Alhamdulillah. Makasih doanya ibu-ibu semua Pak Guru. Alhamdulillah. Tuh, ya. Oke, ada lagi yang lain? Tadi dar artinya apa, Pak? Bisa jadi rumah. Tempat tinggal, rumah. Bisa jadi rumah. Ya, Bu Dewi itu Depok itulah darnya Bu Dewi itu. Rumah tinggal. Kampung halaman nih. Baik, ada lagi yang lain? Rumah tinggal. Oke, kalau itu sudah, nah, coba kita berbagi sekarang, ya kita berbagi, ya. Siapa yang ingin mengawali nanti, yang lain kan masih kita punya jatah, masih ada beberapa surat dan ayat lain, ya nanti berbagi aja yang sudah pada kesempatan pertama, jadi nanti pada kesempatan kedua orang yang lain lagi, yang 3 lagi ini kita ada 9 ya, ada 9, ada kita total kita 10, paling tidak ada bisa berbagi bersama 9 orang. Yang pertama coba udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu.
Siapa? Pak Guru coba Pak Guru ya. Ya, silakan Pak Adung, silakan. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Diizinkan diperangi bagi orang-orang yang berbuat aniaya, Pak Guru. Coba perpotong Pak Adung. Potong. Dina. Iya. Izinkan. Iya. Terus itu orang yang. Coba lilladzina dugaan Pak Adung ini ada berapa kata? Dua. Dua Pak Guru. Iya, yang pertama apa? Lila. Ada lila. Lagi Pak Guru. Bagus. Ada lila, ada lili, ada lulu, ada lala. Lagi Pak Guru. Yang pertama apa Pak Adung? Li. Ya, bagus. Yang kedua? Zina. Lazina Pak Guru. Iya, baik. Apa makna kata yang pertama? Dibagi. Yang mungkin bisa dilacak ya. Alhamdulillahi gitu. Lillahi apa maknanya Pak Adung? Segala puji bagi Pak Guru. Pak Adung ini pakai borongan, jadi kadang-kadang kalau namanya borongan itu ya kerikilnya ikut, maaf kata tai ayamnya juga ikut, tai burungnya juga ikut, padinya juga ikut, karena belinya borongan. Rumputnya ikut. Iya, semua itu namanya juga borongan ya. Tapi memang kalau borongan itu kan jadinya lebih murah kan, lebih murah. Makanya tuh grosir itu Mama suka itu belanjanya di grosir. Tadi Pak Guru Li. Borongan. Tadi pertanyaannya adalah alhamdulillahi. Yang ditanyakan lillahinya saja. Bagi Allah. Iya, bagus. Kan bisa lebih enak jadinya kan fokusnya begitu. Lillahi apa maknanya? Bagi Allah. Berarti lilladzina Orang-orang yang Jadi orang-orang. Nah, coba ya kita bantu dengan yang lain ya. Ini kalau di sini dol, kita cari yang lain cantolannya. Puasa kan sebentar lagi. Coba ayat tentang puasa yang Pak Adung ingat apa? Ya ayyuhallazina amanu. Iya, bagus. Apa maknanya allazina? Hai orang yang beriman. Allazina ada hainya. ya ada. Nah, ini karena diborong nih, sekali lagi nih karena diborong nih. Orang beriman Pak Guru. Allazina ada berimannya. Orang yang Pak Guru. Iya, bagus. Nah, berarti kalau allazina kita bawa ke sini, kita gabung dengan li, maka lillazina maknanya orang-orang yang ada li-nya, jangan lupa ada li-nya. Bagi orang-orang yang Pak Guru. Ya, bagus. Ini nih hikmahnya berani nyicil nih. Hikmahnya berani nyicil. Nah, coba sekarang udzina lilladzina. Apa jadinya? Izinkan bagi orang yang Pak Guru. Bagus. Yuqataluna. Perangi. Yuqataluna. Ingat nih, majhul nih. Diperangi Pak Guru. Ya, bagus. Coba dari awal sekarang. Udzina lilladzina yuqatalun. Izinkan bagi orang yang diperangi. Pak Guru. Ya. Bi'annahum. Apa? Bi'annahum. Mereka
mereka. Yang diingat aja nih, misalnya yang bi annahum, yang ini aja makna yang teringat, tidak harus semuanya. Nggak apa-apa, nyicil dulu nggak apa-apa, nggak harus semuanya dibeli, nggak semuanya diborong. Mereka. Annahum. Apa bi annahum, apa yang bisa dipahami di situ? Kan yang Pak Guru ya. Pak Adung menduga bi annahum ini ada berapa kata? 3. Bi annahum. 3 Pak Guru. Iya. Yang pertama kira-kira apa maknanya? Bi. Bi itu maknanya, bi itu. Dengan Pak Guru Bi. Iya, terus yang kedua apa maknanya? Kata yang kedua di situ apa yang diduga? Annahum. Apa? Annahum. Annahum itu satu kata. 2. Dugaan Padung, annahum itu satu kata. 2 kata Pak Guru. Ya, bagus. Kata pertama apa? Anna. Ya, ingat apa maknanya? Enggak, kalau lupa beritahu biar kita kasih resep. Pak Guru. Hah? Lupa Pak Guru. Coba baca syahadat, Pak Adung. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kan muncul di situ. Coba. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Insya Allah ini ingat nih kalau syahadat. Kalau nggak ingat syahadat, nggak jadi kawin lagi nih Pak Adung. Kalau nggak ingat syahadat, nggak jadi kawin lagi nih. Apa? Asyhadu anna. Asyhadu, sesungguhnya Pak Guru. Iya, bagus. Berarti annahum maknanya? Kalian. Hum dengan kum bisa dibedakan. Hum dengan kum. Mereka Pak Guru. Ya, berarti bi annahum Sungguhnya mereka. iya, zulimu. Aniaya Pak Guru. Apa? Aniaya. Itu lihat itu majhul apa bukan? Itu majhul apa bukan? Enggak apa-apa, apa yang terbersit langsung dalam pikiran Pak Adung langsung aja diucap. Itu majhul apa bukan? Tapi nanti kita akan tahu di mana itu ganjalannya, kendalanya di mana. Dil majhul itu Pak Guru. Ya, kalau dia majhul berarti maknanya apa? Pasif. Pasif. Ya, berarti maknanya apa? Aniaya Pak Guru. Ya, baik kan bagus itu. Ya. Nah, coba dari awal, mudah-mudahan udah nyicil dikit-dikit ini. Pak Guru begitu mau dikembali lagi, hilang nih catatannya Pak Guru. Kemana kemarin udah cicilan pertama, cicilan kedua. Nah, oke. Ayo, bagaimana jadi maknanya? Diizinkan bagi orang-orang diperangi bersungguh-sungguh mereka dianiaya Pak Guru, dianiaya. Iya, bagus ya. Ya kira-kira itu maknanya. Ibu-ibu yang lain paham apa ide dasar dari potongan awal ayat ini? Informasi yang disampaikan oleh ayat ini ada yang bisa ditangkap? Iya, Pak. Ada sih Pak Guru, tapi belum informasinya? Pak. Orang-orang Ada bagi
Orang-orang yang diperangi, orang-orang yang diperangi, dibolehkan atau diizinkan. Dibolehkan atau diizinkan. Diizinkan ngapain? Itu dia. Nggak tahu Pak Guru. Orang yang memerangi Pak Guru. Orang yang dizolimi. Dianiaya Pak. Bukan. Diizinkan apa tadi ini informasinya? Diizinkan apa? Mereka yang dizolimi. Perang Pak Guru. Karena mereka dizolimi ya. Diizinkan apa ya? Orang yang diperangi diizinkan gitu. Diizinkan ngapain? Diizinkan kabur gitu? Diizinkan memerangi. Bukan. Apa itu istilah yang lebih khusus bagi orang ya? Diizinkan orang yang diperangi diizinkan untuk membunuh. Jadi apa istilahnya? ya? Membela diri. Membela diri. Iya. Gitu ya. Membela diri atau apa istilahnya? Atau ini kan diperangi gitu. Melawan Pak Guru, melawan. Ya, melawan. Melawan. Ya, gitu, bagus. Ini kan bagi orang yang diperangi. Yang mengizinkan siapa? Allah. Memang Allah disebutkan di situ. Enggak ada. Yang diizinkan mereka orang-orang tadi. Enggak disebutkan, namanya juga majhul. Tidak disebutkan. Iya. Bukan karena tidak tahu, kalau kita bisa jadi karena tahu ya. Tuh. Kalau kita kan kenapa? Apa yang kita sebut dengan ini justru karena kita tahu. Apa maksudnya? Bagi orang Islam, boleh dan tidak bolehnya melakukan sesuatu itu kan tergantung Allah. Yeah. Kalau kata Allah silakan, ya boleh. Kalau kata Allah jangan, nggak boleh, kan begitu. Sehingga begitu dikatakan diizinkan bagi orang Islam, memang tidak disebutkan siapa yang mengizinkan, tapi bagi orang Islam tadi langsung mengatakan ini Allah. Dan memang dalam sejarah itu bolehnya berperang itu, dan di sini kan namanya berperang ini itu posisinya adalah untuk membela diri ya, untuk membalas, bukan sebagai bukan inisiatif ya, istilahnya kerennya itu bukan ofensif tapi defensif, katanya begitu istilahnya. Bertahan. Dan begini berikutnya, ini kan kalaupun ini ayatnya kan universal sesungguhnya. Ini kalaupun bukan Allah ya, kalau bukan Allah yang mengizinkan, itu artinya kan akal sehat kita, nurani kita juga akan membolehkan demikian. Bahwa kalau ada orang yang diperangi dengan cara zolim, ya, diperangi dengan cara semena-mena, dia boleh melakukan perlawanan. Ya. Dia boleh melakukan perlawanan. Itu satu sisi. Gitu. Ya. Keindahan lagi, makna ketika ini tidak menyebutkan siapa pelakunya, walaupun kita tahu bahwa hakikatnya yang membolehkan itu adalah Allah, ini kan untuk menunjukkan bahwa Allah itu sesungguhnya Allah yang Maha Kasih, yang Maha Rahman itu tidak menginginkan kita untuk berperang. Ya, tidak menginginkan kita untuk berperang. Tidak disukai untuk berperang. Kekerasan itu tidak disukai. Maka selama masih mungkin diadakan perdamaian, maka utamakanlah perdamaian daripada peperangan. Sampai-sampai Allah ketika mengizinkan orang untuk membalas serangan dari orang-orang zalim tidak disebutkan, ya, tidak dihadirkan. Itu juga untuk menjaga tadi yang kita sebut ya sebelumnya, ini untuk menjaga kehormatan Allah yang Maha Kuasa. Jadi sebagai zat yang Maha Kasih, Maha Rahman, yang rahmatnya mengalahkan amarahnya, walaupun pada hakikatnya dia yang mengizinkan peperangan, tetapi ketika dijelaskan hal tersebut tidak muncul sebagai pelakunya. Dihadirkan saja adalah bentuk pasif. Oke, bagus. Berikutnya, bagian kedua, siapa yang mau ambil bagian setelah Pak Adung tadi? Luar biasa semangatnya. Dan itu menunjukkan bahwa latihan tadi ya ternyata di sini kita lupa, di tempat lain bisa kita ingat ya. Seperti allazina di sini lupa, tapi begitu allazina di ayat puasa ingat.
Begitu li-nya lupa di sini, tetapi Al-Fatihah ingat. Kemudian apalagi tadi yang kita ingatkan dari sisi yang lain, ya di sini anaknya lupa di sini, ya di syahadatnya ingat. Gitu. Nah ini kan kenapa tidak cepat? Kenapa tidak cepat? Karena kita belum membangun jembatan penghubung, ya belum membangun jembatan penghubung sehingga kita cepat pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Perlu dibikinin getek dulu nih sama Pak Guru yang bikinin getek sehingga Pak Adung bisa pindah dari anna ke asyhadu anna Muhammadan. Oke, berikutnya siapa yang mau ambil bagian? Wa innallaha ala nasrihi laqadir. Boleh. Terpotong ya, Pak. Silakan. Bu Tari apa? Siapa nih? Bu Lestari. Siapa yang kedua yang mau ambil bagian? Sri itu Pak Guru tadi. Lestari. Lestari, Pak Guru. Lestari silakan. Terpotong ya, Pak. Fa innallaha, sesungguhnya Allah memberi pertolongan atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa memberi pertolongan kepada mereka. Iya. Akhirnya kan enggak itu ya, gerah juga kan kalau potong-potong kan. Habis dia sambung di sini sepotong jadi bingung. Nah, iya. Karena itu maju mundur aja, ya. Maju mundur aja gitu. Tuh, kalau nggak bisa diborong, nyicil juga boleh. Ya, tapi kan nggak harus semua nyicil. Kalau punya uang cash sekalian, nggak usah nyicil kan, ngerepotin. Habis jadi kalau dipotong jadi bingung kan nyambung. Nah, iya begitu. Jadi apa maknanya? Jadi sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa memberi pertolongan kepada mereka. Iya, bagus gitu ya. Ibu di situ ada melihat ini enggak tanda-tanda itu penegasan? Ketukar ya Pak ya? Ibu mah suka begitu. Saya nanyanya apa, Ibu mah main perasaan langsung. Enggak, jawab aja langsung. Jangan main perasaan ini mah. Tuh, saya bukan mau mengatakan Ibu ketukar, enggak niat saya begitu. Niat saya benar tadi. Di situ Ibu melihat ada penegasan tidak gitu. Penegasannya Allah nasrihim. Wa innallaha, sesungguhnya Allah atas mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa memberi pertolongan mereka. Ya Pak, nggak ada penegasan. Oh, nggak ada. Oke, bagus ya. Nah gitu aja. Kalau nggak ada kan selesai urusan. Bukan soal tukar apa enggak, itu masalah lain nanti. Ibu-ibu yang lain ada yang melihat penegasan di situ? Ada Pak Guru. Ada. Ada Dila. Dila Maha. La Qadir. Sama Inna. Allah. Wa inna. La Qadir. Ada berapa? Sama Inna. Ada 2. 1, 2. Nah, coba di dalam pemahaman bisa dimunculkan nggak 2 itu? Banyak ya. Ada Pak. Bisa dimunculkan nggak 2 penegasan itu? Ada. Bisa. Bagaimana jadinya kalau kita munculkan? Kalau tadi Bu Sri Lestari kan tanpa ada penegasan gitu ya. Nah, begitu kita lihat dari perspektif yang lain, ada 2 penegasan ya. Dari sudut pandang yang lain ada 2 penegasan. Ya, tentu akan ada perubahan ya, sedikit atau banyaknya dalam pemaknaan ketika kita menyadari bahwa di situ ada 2 penegasan. Iya Pak, nih saya nulisnya aja 2. Aduh, salah saya.
Saya buatnya dua. Saya buat dua. Siapa? Coba silakan. Saya Pak Guru ya. Iya. Sesungguhnya hanya Allah yang benar-benar berkuasa menolong mereka. Iya, bagus. Yang dua tadi yang mana yang Bu Ros maksud dua itu? Yang pertama sesungguhnya hanya Allah. Itu bukannya dua itu, sesungguhnya dengan hanya. Sesungguhnya. Maksudnya satu penegasan itu dijadiin arti dua. Sesungguhnya Allah lah gitu. Hanya. Kalau sesungguhnya Allah lah kan sudah dua jadinya. Iya ya. Nah. Jadi Allah. Sesungguhnya Allah yang benar-benar mengetahui. Ya pakai dua aja karena ilmunya tadi ada dua penegasan. Iya. Oh gini berarti nggak usah pakai sesungguhnya. Bukan begitu maksud kita. Maksud kita adalah kalau ada dua penegasan yang terpahami, maka ungkapkanlah dengan dua gitu. Kalau satu, hanya Allah, sesungguhnya satu, hanya gitu. Allah. Supaya kompak begitu. Kita sekedar ingin menghindari kita menggunakan penegasan misalnya tapi tidak ada penegasan. Kita menggunakan satu penegasan tapi ada dua penegasan. Atau sebaliknya, kita menggunakan tiga penegasan tapi di situ hanya ada dua penegasan saja gitu. Bisa balik lagi, Pak. Tadi saya salah tuh Pak yang pertama. Yang kedua ada ininya kata. Bagaimana jadinya, Bu Sri? Tadi sesudah yang tadi yang kita menyadari di situ ada dua penegasan, ada yang mau diubah dari pemahaman awal. Dari lakodir ini sungguh maha kuasa. Bagaimana jadinya? Jadi yang pertama ini wa innallaha dan sesungguhnya Allah atas mereka memberi pertolongan atas mereka. Lakodir ini ada sungguh maha kuasa gitu. Iya, bagaimana jadinya kalau dirangkai? Kalau dirangkai jadinya harus sungguh-sungguh gitu, Pak. Iya, silakan aja. Kita mau terima aja, Pak. Ibu mau bilang apa, kita terima aja. Kita Kita akan menghargai, kita akan mengapresiasi apapun yang Ibu Bapak mampu ungkapkan. Kita posisinya bukan sebagai hakim yang akan mengatakan benar, salah, gitu enggak. Kita sebagai teman belajar, diskusi untuk berbagi cara pandang yang lain. Silakan dirangkai, bagaimana jadinya? Sesungguhnya lah Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah lah Maha Kuasa. Tadi kan sesungguhnya atas mereka menolong atas mereka. Dan sesungguhnya lah Allah Maha Kuasa memberi pertolongan kepada mereka. Iya, bagus. Yang lain ada ide? Saya Pak Guru coba sesungguhnya hanya Allah lah yang maha berkuasa menolong mereka. Iya. Ini ada muncul hanya. Iya. Nah, itu bagian dari penegasan. Saya mengartikan dari lain ya, dari. Oh, jadi itu sebagai penegasannya. Oke, bagus. Hanyalah dari la itu, dari kalimat la. Kalau hanyalah itu kan dua jadinya kalau hanyalah. Ditambah sesungguhnya jadinya tiga. Sesungguhnya satu, hanya dua, kemudian lah tiga, jadinya tiga. Berarti kalau itu dua, diartikan dua, Pak Guru, sesungguhnya Allah lah yang Maha Kuasa menolong mereka. Iya, bagus. Begitu ya. Oke. Baik, yang lain?
Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih Bu Sri Lestari, terima kasih Bu Nursiah untuk partisipasinya. Kita lanjutkan berikutnya. Kita bagi menjadi dua saja, ya. Bagi jadi dua. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq. Nah, Saya coba Pak Guru. Siapa? Saya coba Pak Guru. Silakan. Bu Firianti. Alladzi ukhriju min diyarihim bighairi haq. Orang-orang yang dikeluarkan dari kampung halaman mereka tanpa hak atau kebenaran. Iya, bagus. Ini konteks peristiwanya sedang terjadi apa ini, Bu? Ya, dari konteks di atas itu orang-orang yang dizolimi. Iya, ini sedang terjadi apa nih konteksnya nih ayat ini secara iya, bagus. Perang. Berarti kalau namanya perang, ya coba kita lihat ya. Coba cari ungkapan dalam bahasa Indonesia. Kalau tadi ukhriju itu kan datar ininya. Emosinya datar kalau tapi ya itu kan datar emosinya. Tidak berasa bahwa ini ada suatu peristiwa genting, apa itu perang gitu. Kira-kira gitu. Kalau dikeluarkan ini dalam konteks perang itu bahasa Indonesianya apa kira-kira? Diusir. Iya, bagus. Bagaimana jadinya? Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa hak. Iya, oke, bagus. Kalau kita mengatakan kampung halaman ya, kalau kita mengatakan kampung halaman, itu dalam benak kita yang mendengarkan itu skalanya sempit apa luas kalau kita mengatakan kampung halaman? Kalau negaranya? Ibu pinter, Ibu. Ibu pinter. Saya nyentil dikit, Ibu udah lari ke jauh gitu. Ya, tapi tadi pahami itu maksudnya. Ya, bahwa tidak salah mengatakan dikeluarkan ukhriju. Tidak salah mengatakan dari kampung halaman mereka, tidak. Cuma supaya perasaannya ini terbawa, suasana apa nih? Suasana perang. Kalau namanya perang itu kan kemana-mana larinya gitu. Jadi bisa kita pilih tempat tinggal yang lebih luas daripada sekedar kampung halaman. Bagaimana jadinya kalau mau direvisi? Orang-orang yang diusir dari negaranya tanpa hak atau kebenaran. Iya, baik gitu. Ya, terima kasih Bu Firianti. Berikutnya yang terakhir nih. Illa ayyaqulu rabbunallah. Saya Pak Guru. Ya, baik, silakan. Bu Yurneli silakan. Illa an yaqulu rabbunallah. Kecuali sesungguhnya dia berkata Tuhan kami Allah. Iya, bagus. Ini ciri bahasa Arab ya. Ini level yang keempat ya. Level yang keempat sudah dipertimbangkan belum? Level keempat sudah dipertimbangkan belum? Belum. Tuhan mereka berkata. Level keempat sudah dipertimbangkan belum? Halo? Belum tahu Pak Guru, lupa. Lupa. Level keempat lupa. Lupa Pak Guru. Iya, bagus. Ya, itu bagus informasinya buat kita. Ibu-ibu yang lain, level 4 itu maksud kita apa ya? Posisi ya Pak Guru. Iya, baik, posisi. Apa posisi yang penting? Tuhan. Yaqulu berkata mereka. Maksudnya sebut dulu itu, posisi yang penting itu apa untuk dikenali?
Subjek, predikat. Predikat. Ya, Subjek, baik. predikat, objek. Predikat, objek, Objek. ya. Ya. Keterangan itu coba munculkan dulu itu. Yang lain nanti ditambahkan. Yang lain Dia ditambahkan berkata. dalam pengertian Berarti apa gitu. yakulu. Kalau sudah dapat subjek, predikat, objek, pokoknya sudah dapat, nanti baru hias-hiasannya boleh ditambahkan. Yang ini biar enak, yang itu biar tambah enak begitu. Dia berkata. Mereka berkata. Mereka. Ya. Mereka berkata. Mereka berkata. Sesungguhnya bahwa Tuhan kami hanya Allah. Bahwa Allah. Iya, bagus. Bagaimana jadinya? Mereka Mereka berkata sesungguhnya bahwa Tuhan kami Allah. Tuhan kami Allah. Iya, bagus gitu. Kalau dari awal bagaimana? Illa ayyakulu rabbunallah. Illa ayyakulu rabbunallah. Mereka berkata, sesungguhnya Tuhan kami Allah. Iya, ilahnya coba. Kecuali. Mereka berkata. Tuhan kami sesungguhnya. Iya, bagus ya. Coba kita ajak yang lain. Kuncinya adalah di ini ya. Pertama pada ungkapan bi ghairi hak. Apa mana bi ghairi hak tadi? Tanpa hak, tanpa kebenaran. Tanpa Benar, kebenaran. Ya. Berarti tidak benar kan ininya? Arti lainnya bi ghairi hak itu? Iya. Iya. Apanya yang tidak benar? Caranya. Pengusiran. Apanya yang tidak benar? Caranya. Mengusir itu. Ya, mengusir udah pasti, namanya juga mengusir ya. Ada istilah mengusir dengan cara yang benar gitu. Perbuatannya tidak benar. Perbuatannya tidak benar. Iya, betul. Mengusir itu udah pasti tidak benar gitu. Mengusir itu bi ghairi hak gitu. Apanya yang tidak benar gitu? Perbuatan yang salah itu apanya yang tidak benar gitu? Perbuatan itu kan melanggar. Coba kita gitu ya, kita ya. Kalau kita kan bilang gini, kenapa datang ke sini gitu? Habis diusir. Jawabannya apa? Datang ke rumah Pak Guru habis diusir. Ya itu jawabannya apa itu? Gimana ngejawabnya? Diperangi. Karena dijolimi Pak Guru. Enggak, kita ngomong bahasa Indonesia aja dulu nih. Ngomong bahasa, nggak usah terlalu mikir ke ayatnya. Ini kan masalah kita, ini sering bahwa kita nggak sukses memahami bahasa Arab karena bahasa Indonesia kita belum selesai gitu. Iya Pak Guru. Karena bahasa Indonesia kita belum selesai gitu. Oh, karena niatnya Pak Guru. Perlindungan, minta begitu. perlindungan. Kan karena Niatnya. gitu. Iya. Tuh. Niat bahasa lainnya apa? Niat masalahnya Tujuan. Ya, apalagi? Keinginan. Apalagi? Maksud. Maksud. Tujuan. Ya, baik. Kita biasa mengatakan karena itu, ya, kita menggunakan ungkapan karena itu, biasanya karena kita bicara tentang alasan. Alasan. Mencari Mengapa alasan. datang kemari? Karena saya tahu Anda yang bisa bantu. Nah, itu alasan namanya. Gitu. Gitu ya. Bisa juga kita mengatakan bahwa mengapa Anda datang kemari? Karena saya tahu Anda yang bisa membantu. Itu niat, ya bisa juga begitu kan. Nah, jadi bisa kita gitu ya, bisa kita gabungkan pemahaman tadi. Orang-orang yang diusir dari negara mereka tanpa alasan yang benar. Nah, akan jadi begitu. Tanpa alasan, pakai alasan ya Pak? Ya itu kan ngomongin tadi gitu kan, karena itu. Kenapa karena mengapa judi juga haram? Karena gitu, merusak keuangan katanya.
Mengapa yang juga asik-asik? nyanyi ya. Itu kan bicara Mbak Irama itu. ya, Roma Irama itu. Guru nih boleh juga kalau nyanyinya hebat juga. Enggak ikut itu. Boleh juga nanti itu kalau Pak Guru Pak Guru. Kita karaokean nanti, kita karaokean. Boleh. Boleh tuh Bu Ros, ajak Pak Guru tuh. Maju paling depan. Karaokean. Gitu ya. Karo opo bukan biasa itu kalau lagi mau makan ditanya. Karo opo Mas? Karaokean. Karaokean. Kalau Bu Dewi, kerokan Bu Dewi. Kerokan. Nggak pernah. Karaoke. Nah, jadi bisa itu kita manfaatkan pemahaman tadi. Orang-orang yang diusir dari negara mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena gitu. Kecuali karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Dan ini kan sebuah prediksi, ini kan juga sebuah prediksi ya, bisa kita pahami di sini, kita pahami ayat tidak menyebutkan secara tegas siapa yang dimaksud dengan mereka ya. Mereka yang memang dalam catatan sejarah itu adalah maksudnya umat Islam di masa-masa awal ya, di masa-masa awal. Sehingga mereka terusir dari kampung halaman, dari negeri, dari Mekah gitu. Itu artinya kan bisa terjadi di masa kita sekarang, bisa jadi masa depan kita. Yeah. Bahwa kita akal sehat bertanya, akal sehat kita bisa bertanya, kenapa sih gitu? Ini kan negara kita bersama. Saya nggak korupsi, kita nggak membunuh orang, tapi kenapa kita diusir dari negara tercinta ini? Emang nggak ada alasan. Karena apa? Mereka alasannya karena kita berkata Tuhan kami adalah Allah. Sebab apa? Sebab mereka ingin dipertuhankan, kita tidak ingin mempertuhankan mereka, maka gitu. Katanya suruh kembali, suruh pulang katanya. Gitu. Padahal kan dalam konteks Indonesia aja kan ada yang mirip-mirip. Nah, ini artinya bahwa di negara kita bisa jadi akan terjadi demikian gitu. Nah, sehingga tidak dimunculkan. Gitu. Baik, ada pertanyaan lain terkait dengan makna dari Al-Hajj 3940 ini? Pak Guru, kalau hanya gimana Pak Guru? Gimana Pak Adu? Karena mereka berkata Tuhan kami yang benar, gimana kalau hanya Pak Guru? Bisa nggak? Tetapi itu. Pak Adu mau pakai hanya? Hanya karena mereka berkata Tuhan kami yang lalu bisa, Bro. Ada pakai ilmunya nggak? Ya. Oh, pakai enaknya? Oh, boleh, silakan. Enaknya, Guru. Kecuali hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Bisa jadi sebenarnya ini perasaan kita enak. Kalau dicari ilmunya bisa jadi, bisa ketemu. Apa maksudnya? Kalau namanya hanya berarti satu-satunya gitu. Satunya. Ya, satu-satunya. Nggak ada alasan lain. Bukan karena nggak cinta NKRI, bukan. Bukan karena nggak Pancasilais, bukan. Bukan karena korupsi, bukan. Gitu. Semua itu nggak ada alasan itu semua. Alasannya atu-atunya adalah mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Boleh itu. Ya, Bu Nur, gimana? Apa yang mau ditanyakan? Kalau saya tadi setelah membaca arti yang lengkap ini, Pak Guru terus menafsirkan dengan apa yang Pak Guru terangkan tadi kan, ya kalau yang saya nangkep ini, Pak Guru kan nerangkan bahwa mereka itu diusir dari negaranya karena mereka tuh mengatakan Tuhan adalah Allah adalah Tuhan kami. Nah, kenapa harus pakai kecuali? Menurut saya kalau kecuali ini kayaknya malah membingungkan artinya deh. Ya menurut saya nih, ya, orang yang diusir dari negara mereka dengan tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Kenapa nggak dihilangkan aja kecualinya Pak Guru? Misalkan ya, boleh. Silakan boleh. Gimana jadinya kalau dihilangkan? Kalau saya hilangkan orang yang diusir dari negara mereka tanpa alasan yang benar karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Iya, oke, bagus. Silakan. Oh, diganti jadi karena ya. Oke. Baik, bisa gitu ya. Itu artinya kita berada pada satu kesimpulan bahwa inilah alasan satu-satunya mereka sampai diusir dari negaranya, begitu ya?
Iya. Berarti di sini mempertahankan akidah dong ya Pak Guru? Betul, itu betul. Karena yang paling ditakuti orang kan itu, ya. Kapitalisme atau apalah istilahnya sekarang kan kapitalisme sih, orang-orang yang menuhankan harta gitu. Musuhnya mereka adalah orang-orang yang mempercayai sesuatu yang tidak bersifat ya ini ya yang kapitalisme dengan materialisme gitu. Kalau ini kan bukan spiritual ya, spiritual. Kalau pakai ilah itu muncul kecuali itu ya. Itu kecuali itu kealasan ya. Itu. Tanpa alasan kecuali gitu. Mereka ya diusir dari negara mereka tanpa alasan kecuali karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Gitu. Tapi kita bisa ketemu pada pemahaman yang sama bahwa mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan itu dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk mengusir orang-orang lain dari tempat tinggal mereka. Bisa begitu ya? Itu penjelasannya ya, Bu Nur? Iya, Pak Guru. Baik. Ada lagi yang lain, Ibu, Bapak? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Mari kita baca, ya mungkin 1, mungkin 2, gitu ya, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang kita miliki serta sesuai dengan kecepatan kita. Kita baca bersama-sama yang An-Nur, ya 28. Fa'il lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum farji'u wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi'izni rabbihim. Iya. An-Nur 28, ada yang belum terpahami? Tajidu, Pak Guru. Coba dibaca ya. Itu ada di atasnya. Di atasnya. Yang warnanya sama dengan warna tulisan tajidu. Di dalam kamu temukan. Iya, gitu. Ya. Ini seakar kata dengan itu manjadda wajada. Masih ingat kata walada? Walada. Iya, masih ingat? Anak. Tapi kan bunyi awalnya A, bunyi akhirnya A. Oh, iya. Masih ingat apa maknanya? Lahir. Anak. Ya. Walada, masih ingat bentuk duanya? Bentuk duanya yuladu. Itu yang pasifnya. Yulidu. Itu kan kalau bunyi awalnya U itu untuk majhul. Kalau dibuka-buka lagi nanti walada yalidu. Yalidu. Walada yalidu. Yalidu. Oke, perhatikan ya polanya, tiru ya. Walada yalidu. Walada yalidu. Wajada. Nah, gitu ya. Wajada sama dengan walada. Bisa diikutin? Ya. Ya. Wajada sama dengan walada. Kalau walada sama dengan wajada, berarti yalidu sama dengan yajidu. Bagus. Yajidu kalau domirnya anta menjadi tajidu. Iya. Kalau domirnya antum menjadi tajidu. Tajiduna. Kalau nunnya tidak ada menjadi tajidu. Nah, itu dia ini. Tajidu gitu. Ya, man jadda wajada. Wajada. Orang yang bersungguh-sungguh
pasti akan menemukan apa yang dia cari. Gitu. Itu ya untuk kata tajidu. Bukan ya Pak Guru. Apalagi? Oke, kalau tidak ada silahkan. Siapa? Ini bisa kita bagi menjadi, ya bisa jadi 3 ya. Bisa jadi 3. Fa'in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Siapa? Fa'in lam tajidu fiha ahadan. Ras dulu. Silakan, Bu Ros. Fa'in lam tajidu fiha, maka jika tidak kalian temukan fiha di dalamnya. Ini ada artinya nih, fiha di dalam rumah, bukan di dalam rumah. Iya, fiha itu artinya di dalam rumah, bukan milikmu. Fiha. Oh, fiha di dalam rumah bukan milikmu. Itu fiha. Kan Bapak ditulis itu. Maka jika tidak kalian temukan di dalam rumah bukan milikmu. Udah Pak Guru. Coba bagaimana jadinya? Jika tidak kalian temukan di dalam rumah bukan milikmu. Iya. Sudah dipertimbangkan level 4-nya? Belum. Silakan. Mana, Mas? Kalian tidak temukan. Belum menemukan. Oh, belum kali ya? Apa tidak? Kalian tidak menemukan di dalam rumah. Kalian temukan di dalam rumah bukan milikmu. Bingung Pak. Yang subjeknya kalian. Kalian tidak menemukan. Kalian tidak menemukan di dalamnya. Di dalam rumah bukan milikmu. Seseorang harus disambung kalau ini ada seseorang. Ya. Kalian tidak menemukan di dalam rumah bukan milikmu. Jika ada kesulitan, saya coba lagi ya. Iya, silakan. Jika kalian tidak menemukan di dalam rumah bukan milikmu. Udah kayak gitu Pak Guru. Iya, bagus. Coba subjeknya apa? Kalian. Iya. Bagus. Predikatnya apa? Menemukan. Iya, bagus. Objeknya apa? Rumah mereka apa? Hah? Apa rumah? Di dalam apa ya? Haknya itu miliknya. Tidak, ya. Objeknya apa? Objeknya di dalam rumahnya. Di dalam rumah. Itu yang saya sebut, kita ini sering mengalami kesuksesan tertunda. Kita sering mengalami kesuksesan tertunda dalam memahami bahasa Arab karena bahasa Indonesia kita belum tuntas. Ya, kalau mengatakan di dalam itu bukan objek, itu namanya keterangan tempat. Ya, itu namanya keterangan tempat. Coba ingat nggak dalam bahasa Arab apa cirinya kata sebagai objek? Dia bunyi ingat si kembar. Bunyinya an. Iya, coba lihat di situ ada nggak yang bunyinya an? Nggak ada. Nggak ada. Di kalimat berikutnya ada. Di kalimat berikutnya ada ahadan. Bukan. Ada di berikutnya. Enggak ada.
Kan yang tadi sesudah fiha. fiha. Oh, sesudah Sesudah fiha. fiha. Ahadan. Iya. Ahadan. Iya, Ya, sesudah fiha. jadi gitu. Maka maknanya jika kalian tidak menemukan seseorang di dalam rumah bukan milikmu, gitu jadinya. Jadi objeknya ahadan ya Pak Guru. Nah, fala tadkhuluha gitu. Nah, cocok. Fa di sini cocok dimaknai maka. Beda dengan fa yang pertama. Gitu ya. Berbeda dengan fa yang pertama. Gitu. Jika kalian tidak menemukan seseorang di dalam rumah bukan milikmu, maka jangan. Ya, dari mana dipahami jangan? Ingat ilmunya ya, jangan hilang ya. Iya, jangan hilang. Jangan mati. Kan tadkhuluna, kan gitu awalnya. Tadkhuluna. Di sini nggak ada nunnya, hilang, maka bermakna jangan. Maka janganlah kalian memasuki rumah itu. Bisa dipahami? Iya, Pak Guru. Ya, berikutnya. Hatta yu'zana lakum. Sampai diizinkan bagi kalian diizinkan. Iya, sampai kalian diizinkan. Gitu. Apa yang diizinkan? Masuk. Iya, sampai kalian diizinkan masuk. Itu pemahamannya. Fa in qila lakum murji'u farji'u. Dan jika kalian dikatakan untuk kalian urji'u. Kok dibaca u pertimbangannya apa? Keluar. Kok dibaca pertimbangannya apa? Iya, irji'u. Kenapa dibaca i? Karena jimnya huruf ketiganya barisnya kasroh. Bagus. Masih ada efeknya ya, pernah belajar dulu ya. Tetapi gitu ya, jika ini nggak dapat izin malah, tapi jika dikatakan kepada kalian pulanglah, maka pulanglah. Iya. Jadi biar sama-sama, maka gelang sifat gelang sirama-rama. Mari pulang ya. Itu ibu-ibu. Untuk kajian kita pada sore hari ini. Pas banget pulang ya. Ya, sore hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan kajian ayat-ayat yang berikutnya. Jika ada pertanyaan, disiapkan pertanyaannya untuk modal diskusi kita pada pertemuan yang akan datang. Apa yang kita pelajari di dalam 2 ayat, ada 3 karena surat yang pertama tadi 2 ayat, ada 3 ayat yang bisa kita bahas hari ini. Menegaskan kembali bahwa kalau bentuk mabni lil majhul itu digunakan ketika pelakunya tidak disebutkan. Ya, pelaku tidak disebutkan. Tidak disebutkan ada beberapa kemungkinan. Kalau di sini misalkan ya, kalau di sini misalnya kila dikatakan. Siapa kira-kira yang mengatakan? Allah. Kalian. Tidak disebutkan. Siapa kira-kira yang mengatakan? Kira-kira Allah. Tidak disebut ya. Siapa kira-kira yang mengatakan pulang aja gitu? Orang yang punya rumah. Yang punya Bisa rumah. Jadi orang yang punya rumah. Tapi kan nggak enak. Orangnya nggak punya orang. Tapi bisa jadi yang bilang pulang aja itu tetangganya. Bu Dewi itu pulang aja. Kalau nggak ada orangnya pulang aja. Bu Yuninya lagi pergi ke Tanah Abang. Ya, besok aja balik ya. Udah balik aja. Gitu. Iya. Baik, itu dia ibu-ibu, bapak sekalian, kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, melatih kita untuk lebih sensitif untuk menggunakan ilmu kita secara maksimal di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang akan kita temukan pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih untuk partisipasinya, ibu-ibu. Terima kasih juga Pak
Ya, terima kasih ada Pak Adung. Ya, terima kasih Bu Sri Lestari, terima kasih Bu Dewi, terima kasih ya Bu Sri Rosmawati, terima kasih Bu Dian Firdianti. Kembali, Pak. Ya, terima kasih Bu Nursia. Ini terima kasih juga untuk Bu Yurneli. Ya, Ibu Nelly tadi semangatnya luar biasa, tapi terhenti karena lupa Pak, level 4. Lupa level 4. Ya, terima kasih Eyang Trimurni yang sudah setia memberikan kita dukungan, walaupun beliau hanya menampakkan diri tanpa suara, mungkin karena tidak ada di sekelilingnya yang membantu. Terima kasih Bu Yuni yang ikut serta mendengarkan kajian kita pada sore hari ini. Semoga semua diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam bentuk sehat walafiat serta bahagia, di akhirat nanti surga dan ridho serta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri apa yang Allah beri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.